Setelah saya berdoa lama bertahun-tahun, ya Allah pertemukan saya dengan wali Allah yang mempunyai makrifat tentang Engkau. Ujiannya berat. Ketemunya di mana? Dia orang Jakarta tapi ketemunya di Uzbek. Jadi saya karena dari kecil belajar Naqsyabandiyah, saya pengen ziarah ke Naqsyabandiyah dan minta izin, minta kepada Allah, ya Allah pertemukan saya dengan wali-wali Allah. Ternyata saya sekamar dengan beliau. Dulu kalau disebut Syiah itu positif, tidak ada masalah. Di zaman dulu Syiah itu pengikut Ali, lawan Muawiyah, itu politik. Belakangan gerakan ini menjadi sebuah akidah. Maka ada beberapa zuriat Nabi protes kepada saya, semua Habib itu Syiah. Saya tanya, Syiah apa dulu? Syiah mahabbah pengikut Sayyidina Ali atau Syiah Rafidah? Saya tanya gitu. Kalau cinta Sayyidina Ali, maka semua kita Syiah. Ya gak? Benar, antum cinta Sayyidina Ali gak? Kita semua cinta Sayyidina Ali. Tapi jika cinta Sayyidina Ali membenci sebagian sahabat, maka itu tidak termasuk Syiah yang kita maksud. Ya. Jadi Syiah itu sebuah istilah politik yang kemudian berubah menjadi istilah agama. Karena ada politisasi agama. Ini yang bergawat nih di Indonesia mulai ini. Dulu saya kajian, Bapak Saudara Makan Allah, tentang kajian Ma'rifatul Ruh, nggak ada yang protes. Giliran saya ngisi di Kemenak, dicari-cari kesalahan saya. Ya, kayaknya emang ada yang nggak seneng kita buka ilmu ini. Jadi antum gak usah balas-balas ya, biarin aja ya. Jadi gak usah khawatir. Saya kemudian diperkarakan masalah Al-Ghaus, Al-Mahdi. Antum coba cek, apakah pernah saya menaskan menyebutkan Al-Mahdi seseorang? Kan gak ada. Ada gak di kajian saya? Pak Hashim ikut saya kan selama ini. Ini kemana-mana ikut ngaji, sampai ke puncak saya diikutin. Pernah nggak saya mengatakan Al-Ghaus Al-Mahdi si fulan? Pernah nggak? Nggak ada. Justru saya mencintai semua ahlul bait karena saya khawatir nanti dari keluarga mereka keluar Al-Mahdi. Gitu. Cuma sekarang saya punya guru, mursyid saya banyak. Mursyid saya ini Thariqat Nasamaniyah saya ngambil kepada Abu Hasan Basri, sudah wafat. Dan anaknya Abu Yadarlis bin Hasan Basri. Dan saya diijazahkan Naqsyabandiyah dan Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah. Itu ijazah dari mereka. Sebab mereka sudah wafat, ayah dan anak sudah wafat. Lalu saya berguru kepada Abu Ya Kasril, Maulana Kasril Al-Khalidi An-Naqsyabandi, masih hidup. Beliau ummi, gak mau nerima ijazah tapi karena keummiannya. Tapi kita paksa supaya tetap memimpin zikir karena kita butuh ilmu zikirnya. Adapun ilmu tentang baca kitab, saya bilang biar saya backup. Masih hidup sekarang. Ada satu lagi yang ummi juga, Abu Ya Masri namanya. Bukan orang Mesir Pak, tapi mukanya ke orang Mesir emang. Guru saya dulu Dr. Bashiri Abdul Mu'ti, ngajar juga di Darussunnah, ngajar di UIN juga dulu. Beliau ahli dirasa Islamiyah, keilmuan Islamnya lengkap, syair bisa, tafsir bisa, nahwu bisa, usul fikih bisa, apa aja bisa. Mukanya mirip. Saya mikir jangan-jangan emang dia dari Mesir nih, keturunan dulu ya. Abu Ya Masri mengijazahkan saya juga Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Samaniyah, Khalwatiyah, Al-Qadiriyah. Jadi saya bersanad, alhamdulillah. Kemudian juga guru saya waktu saya masih kecil namanya Abu Ya Riswandi, mengijazahkan saya juga Naqsyabandiyah dan mentalkinkan Samaniyah, tapi tidak mengijazahkan Samaniyahnya. Tapi beliau ngambil tabarruk kepada saya Thariqah Syaziliyah. Jadi ini guru yang mau merendah juga nih. Ya, ada guru begitu Pak. Dan saya mudabbaj itu dalam ilmu sanad saling mengambil. Dia mengambil dari saya mengambil dari dia. Dengan tuanku Buya Kerajaan, nama ininya, nama gelarnya itu di pesantren yang ada di Pariaman. Thariqatnya Syattariyah.
Beliau tawadhu sekali orangnya, masih mau dengerin bocah kayak saya ini. Di umur beliau kan saya masih kecil. Tapi setiap kali pulang beliau minta, ayo ngajar kitab sebentar gitu di tempat beliau. Dulu kalau nggak di rumahnya, kalau nggak di pesantren. Dan masih banyak lagi beberapa thariqah dan masyayikh yang mengijazahkan. Sekarang saya ketemu seorang mursyid lagi yang mengajarkan thariqah, gabungan 4 thariqah, lalu kemudian dia mengambil metodologi awalnya, disebut Al-Muhammadi. Jadi gabungan Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, Tijaniyah. Nama guru saya itu Abiyah Ahmad Al-Badar. Dan mereka beda-beda. Yang 4 yang tadi itu orang syariat semua. Kalau yang ini Malamatiyah. Kalau Malamatiyah tahu sendiri, ujiannya langsung ke dalam jantung antum itu, sir antum diuji. Saya ketemunya setelah saya berdoa lama bertahun-tahun, ya Allah pertemukan saya dengan wali Allah yang mempunyai makrifat tentang engkau. Ujiannya berat. Ketemunya di mana? Dia orang Jakarta tapi ketemunya di Uzbek. Jadi saya karena dari kecil belajar Naqsyabandiyah, saya pengen ziarah ke Naqsyabandiyah dan minta izin, minta kepada Allah, ya Allah pertemukan saya dengan wali-wali Allah. Ternyata saya sekamar dengan beliau. Malam-malam kenalan sampai kami di kota Bukhara. Jadi turun di Tashkent, dari Tashkent terbang lagi ke Bukhara, sekamar. Kata beliau, maafin ya kalau saya agak nyeleneh-nyeleneh. Iman saya itu mulai diuji tuh. Pandangan batin saya mulai diuji. Pak. Kak, aneh kenapa? Saya panggil dia Syekh. Dulu belum ada aneh-aneh, pakaiannya masih biasa ke orang biasa. Terus beliau bilang ke saya, ini sering ada kontak batin dengan Sayyidina Al-Khidir. Wah, merinding saya waktu itu. Beneran nih orang nih, wajahnya kok nggak ada tampangnya sama sekali. Pakai jam mahal, ya, pakai baju, pakai celana Levi's. Pusing juga kita tuh mikirin orang nih, ini zohirnya begini. Dicek sosmednya, Terus saya kan karena khawatir tidak mau mengulangi kesalahan yang dulu diberitakan Allah dalam surat Al-Kahf. Itu bukan salah dosa, tapi salah adab. Sayyidina Musa ingkar gak ke Nabi Khidir? Ya, saya nggak mau mengingkari hal yang sama lagi. Maka saya dalam hati, ya Allah, jika ini benar, tolong kasih saya pertanyaan yang membuat dia tidak tersinggung. Maka saya bertanya, Syekh, kalau saya ketemu Nabi Khidir dalam batin, di dalam rohani, itu cara taunya gimana? Itu bahasa halus daripada saya mau nanya gini ke dia, muka kayak kamu ketemu Nabi Khidir, tahu dari mana tuh Nabi Khidir gitu. Mau nanya begitu, tapi batin saya mengatakan tanya baik-baik, siapa tahu dia beneran. Maka saya bertanyalah, Syekh, kalau saya yang ketemu Khidir, Balia bin Mulkan, itu tahu benernya gimana? Langsung dia tunjuk dada saya, kamu kan punya sir dalam dirimu. Merinding saya ditunjuk begitu. Kamu punya sir dalam dirimu. Sirmu itu ada ruh di dalamnya. Ruh kenal dengan ruh, sir kenal dengan sir. Di situ saya mulai berhati-hati dengan orang ini. Gak boleh suzon sama sekali. Suzon lewat kita.